Ayo, Aswan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Najwa. Sama-sama. Nah, ini coba saya presensi dulu ya. Siapa yang belum hadir nanti diungkapkan hadir Bu. Ini kalau namanya yang saya sebutkan sudah hadir, gitu ya. Apa? Hadir Bu. Iya. Firdan. Hadir Bu. Galang. Hadir Bu. Hadir. Fitri. Hadir Bu. Hadir. Zara. Hadir Bu. Iya. Sifaul. Hadir Bu. Hadir. Najwa. Hadir Bu. Hadir. Alia. Hadir Bu. Alhamdulillah, berarti ini tidak ada yang tidak hadir ya. Dalam satu kelas ini semua masuk. Nah, ini di wilayah kita masih terjadi pandemi COVID-19. Makanya setiap kali kita pergi kemanapun, nah seperti tadi sebelum pembelajaran dimulai, kalian saya cek suhu di tubuh kalian masing-masing. Lalu saya semprotkan apa tadi? Hand sanitizer, dan kemanapun kita harus pakai masker. Itu menjadi kewajiban saat ini. Nah, sekarang coba saya tanya, masih ingatkah kalian dengan lagu Garuda Pancasila? Masih Bu. Siapa yang menciptakan lagu Garuda Pancasila? Sudarnoto. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan iringan musik ya. Oke, kita nyanyikan dengan cepat ya. Udah ya, terima kasih. Nah, kita sebagai warga negara itu harus menanamkan semangat disiplin, mandiri, kerja keras, dan bertanggung jawab. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita biasakan kegiatan literasi, yaitu kegiatan membaca. Apa manfaat dari membaca itu anak-anak? Untuk menambah apa? Ilmu pengetahuan ataupun wawasan. Silakan dibaca buku yang sudah kalian ambil dari perpustakaan. Saya beri waktu 10 menit. Nah, diperhatikan, diamati dengan cermat. Buku apa yang sudah kamu ambil tadi, judulnya apa di situ? Sudah cukup ya? Sekarang saya beri pertanyaan ya berkaitan dengan literasi itu. Coba sekarang saya pengen tahu Zahra, apa judul buku yang sudah kamu baca? Aksesoris dari barang bekas. Oh, aksesoris dari barang bekas. Jadi kalau kita membuat barang bekas itu tidak dari hal yang baru, tetapi dari bahan daur ulang. Gitu ya. Coba sekarang apa judul buku yang kamu baca? Pencemaran lingkungan dan penanganannya. Pencemaran lingkungan dan penanganannya. Coba diberitahukan ke teman-temanmu, pencemaran apa saja yang ada di buku itu tadi? Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara. Iya, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Coba satu lagi ya. Alia, apa judul buku yang kamu baca? Jadi tak menular. Penyakit tak menular. Contohnya apa saja yang ada di buku itu? Sariawan, rutin, dan sapi. Sariawan,
gigi. Jadi macam-macam penyakit itu tidak menular, jadi tidak berbahaya. Sudah, terima kasih untuk kegiatan literasi hari ini. Silakan bukunya ditutup kembali, ditaruh duduk. Ya, sudah meja. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang apa ini? Pembelajaran apa? Matematika. Silakan dikeluarkan buku paket kalian. Nah, dilihat. Untuk pembelajaran kita hari ini, materinya tentang pecahan, ya. Bilangan pecahan itu banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang saya tanya, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Kalian sudah pernah tahu apa belum? Belum. Nah, sekarang apakah artinya dua pecahan yang memiliki nilai yang sama? Sudah pernah dengar? Belum ya? Padahal kemarin di kelas 3 kalian sudah pernah. Nah, berarti kalian sudah lupa, ya. Coba di sini kita lihat, kita amati ada video tentang pecahan, ya ini berhubungan dengan yang kelas 3 kemarin. Kita lanjutkan ke kelas 4. Silakan diamati dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di kelas 3 kamu sudah mempelajari tentang pecahan bukan? Nah sekarang melalui kelas 4 kita akan mulai mempelajari pecahan senilai. Ini macamnya pecahan senilai, perhatikan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pecahan senilai. Coba perhatikan gambar lingkaran berikut ini ya. Lingkaran ini akan dipotong atau dibagi menjadi dua bagian sama. Bagian satunya akan diakhir. Berapa bagian yang diakhir? Berapa? Nah itu diperhatikan, jadi berapa itu nanti? Satu bagian dari dua bagian. Kita tulis lingkarannya ya. Atau singkat itu 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Nah sekarang ibu akan membelah lagi lingkaran ini menjadi 4 bagian. Coba perhatikan. Sekarang bagian yang di akhir itu menjadi berapa bagian ya? Nah, perhatikan sini. Ya, menjadi 2/4 bagian atau 2 bagian dari 4 bagian. Nah, coba perhatikan gambar keduanya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa 1/2 itu sama besarnya dengan 2/4. Nah, itu bisa dicatat ya. 1/2 itu sama dengan 2/4. Karena separuh, ya meskipun yang depan yang sebelah kiri dibagi 2 bagian, yang sebelah kanan dibagi 4 bagian, tapi hasilnya yang diakhir dengan tidak yang diakhir hasilnya sama. Nah, itu namanya pecahan senilai. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Itu ya. Oke ya, kita tadi sudah mengamati video dari materi pecahan ya yang ada di layar. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini. Yang atas itu dalam satu bangun datar itu ada seperti ini. Ya, 1,
dibagi menjadi berapa bagian? Dua. Nah, kalau di garis nanti kita atau ini dibagi menjadi 2. Nah, ini namanya satu bangun datar ini menjadi berapa bagian? 2 bagian. Yang bawahnya itu dalam satu bangun datar masih utuh 1 ya, itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Hasilnya seperti ini. Nah, kita garis ini besarnya harus sama. Kalau namanya dibagi rata itu besarnya harus sama. Jadi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Yang bawahnya dalam satu lembaran yang masih utuh itu dibagi menjadi berapa bagian? 5. Hasilnya kalau kita bagi menjadi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam satu lembar utuh dibagi menjadi 5 bagian. Nah, coba lihat yang ini. Ini ada seperti bangun datar yang vertikal ya. Ini sebenarnya masih utuh, tapi dibagi menjadi berapa bagian itu? 2. Yang atas diberi warna, yang bawah tidak. Nah, berarti yang atas itu dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi berapa bagian? 2 bagian. Yang diarsir berapa bagian? 1. Yang diarsir ditulis ditaruh sebelah atas 1. Yang bawah banyaknya bagian berapa? 1. Iya, banyaknya bagian itu 2 ditulis yang bawah, yang diberi warna ditulis sebelah atas. Jadi menjadi pecahan berapa? 1/2. Pinter. Nah, coba sekarang lihat yang gambar ketiga. Ini satu buah lingkaran sama dengan yang ada di video tadi. Satu lingkaran yang utuh dibagi menjadi berapa bagian? 4 bagian. Yang diberi warna berapa bagian? 3 bagian. Yang tidak diarsir hanya 1. Tetapi bukan itu yang kita anggap sebagai pecahan, tapi banyaknya yang diberi warna atau yang diarsir. Berapa bagian? 3. Ditulis di sebelah mana? Atas. Banyaknya bagian ada berapa? 4. Ditulis sebelah mana? Bawah. Berarti kita sebut pecahan berapa ini? Namanya apa? Pecahan 3/4. Iya, bagus. Nah, coba sekarang perhatikan ini. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Yang A ada berapa bagian? Ada berapa? 6 bagian. Lalu yang diarsir atau diberi warna berapa bagian? 4. 4 tadi ditulis di sebelah mana? Atas. Yang 6 ditulis sebelah mana? Bawah. Nah, di situ akhirnya bentuk pecahan gambar di atas yang A adalah berapa per berapa? 4/6. Disebut dengan pecahan 4/6. Nah, sekarang kita lihat yang B. Bentuk pecahan gambar di atas 3/8. Kita lihat dulu mengapa kok disebut pecahan 3/8. Nah, kita lihat ada berapa bagian yang belum diberi warna dan semua jumlah dari bagiannya ada berapa? 8. Yang diberi warna berapa? 3. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan pecahannya menjadi pecahan 3/8. Kira-kira sudah paham apa belum? Nah, kalau sudah, ini coba dilihat yang A. Siapa yang bisa menjawab? Coba. Nah, pecahan berapa per berapa itu? Coba dijawab apa? 5/9. Nah, mengapa kok 5/9? 5 diarsir. Oh, betul. 5 yang diarsir, 9-nya jumlah bagiannya. Pinter apa? Coba sekarang siapa yang B yang bisa? Oke, Firdan dulu. Berapa? Pecahan berapa itu Firdan? 3/6. Alasannya mengapa kok 3/6? Betul, 6 jumlah bagian.
bagian. Jadi jangan kebalik ya. Yang diarsir ditaruh di mana, Nana? Di atas. Yang jumlah bagian semuanya ditaruh di bawah. Di bawah. Nah, coba sekarang yang C. Siapa yang bisa? Najwa. Oke, silakan Najwa. Nah, ini bisa terkecoh ya karena gambarnya belum lengkap. Bagaimana Najwa? 1/4. Kenapa kok 1/4? Satunya diarsir. Heeh. Empatnya Empatnya bagian. Memang itu belum diberi garis, tapi kalau dalam satu lingkaran, kalau sudutnya seperti itu, otomatis bagiannya seperti itu, otomatis di situ jumlahnya menjadi 4 bagian. Dalam satu lingkaran itu dibagi menjadi 4 agar besarnya sama. Nah, jadi pecahan tadi sudah bisa ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah kalian sudah pernah makan kue terang bulan? Sudah. Kira-kira kalau di rumah kalau mau dimakan dalam satu terang bulan itu kamu makan sendiri apa dibagi dengan saudara-saudaramu? Dibagi. Kalau membagi itu harus rata atau tidak rata? Rata. Kalau rata itu harus sama. Nah, makanya coba kita perhatikan di sini. Contoh kue terang bulan yang satu, yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini dalam kue terang bulan dibagi menjadi berapa bagian? Berapa Nana? 8. Karena saudaramu jumlahnya ada 8. Makanya harus dibagi yang sama. Nah, sudah dimakan warna yang diberi bagian yang diberi warna. Berapa bagian yang sudah dimakan? 4 bagian. Padahal jumlah bagiannya semua ada berapa? 8. Berarti kita nyatakan kue terang bulan yang pertama itu adalah pecahan 4/8. Kita bandingkan dengan kue terang bulan yang kedua. Belinya 2 kue terang bulan. Nah, yang satu lagi kita beli lagi, kita bagi hanya berapa bagian itu? 4 bagian karena jumlah saudaranya hanya 4. Nah, yang sudah dimakan berapa bagian? 2. Jumlah bagian yang tadi ada berapa? 4. Berarti kita tulis pecahannya adalah 2/4. Sekarang kita lihat antara pecahan 4/8 dengan pecahan 2/4 itu sama apa tidak? Nah, senilai apa tidak? Kita lihat dulu. Yang sudah dimakan yang kue terang bulan pertama separuh. Yang kue terang bulan yang kedua juga separuh atau setengah bagian dari seluruh lingkaran itu tadi. Makanya di sini diperhatikan hasil yang belum dimakan, kue terang bulan yang pertama dan kue terang bulan yang kedua itu masih sama ya. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Jadi 4/8 sama dengan 2/4. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Di sini kita lihat cara membuat pecahan supaya kita tahu ya. Sekarang saya bagikan ya lembarannya untuk mempraktekkan ini. Sudah, sekarang disiapkan ballpoint ya. Coba kita buat langkah yang pertama. Kita lihat di situ sambil melihat ke layar ya. Langkah yang pertama, kertas itu masih bagaimana? Masih utuh ya, satu lembar. Nah, coba sekarang langkah yang kedua. Nah, dilipat. Kertas itu kita lipat menjadi berapa? 2. Nah, dilipat yang sama di ujungnya. Nah, di sini kita bagi yang sama. Coba kita buka lagi. Nah, setelah dibuka, di situ yang tengah ya sebagai lipatan tadi kita beri garis putus-putus. Nah, coba silakan dipraktekkan itu. Kita beri
bagi garis putus-putus ya. Sudah ditunjukkan ke sini ya. Ditunjukkan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, dalam satu lembar utuh tadi kita lipat menjadi 2, lalu kita beri garis putus-putus. Nah, di sini kita arsir lagi langkah yang keempat. Nah, coba diarsir yang sebelah kiri. Kita beri garis-garis, itu namanya diarsir. Sudah ya, ditunjukkan. Ayo, sambil dipegang seperti ini. Coba ditunjukkan. Nah, tadi dalam satu lembar utuh, lembar utuh tadi sudah kita bagi menjadi 2 bagian, ya. Jadi 2 bagian, yang sebelah kiri sudah kita arsir. Nah, sekarang langkah 4 ini kita bentuk dulu menjadi pecahan berapa ini anak? Berapa? 1/2. Karena tadi satu lembar utuh kita lipat menjadi 2 menjadi 2 bagian. Yang dihasil berapa? 1. Jadi yang dihasil ditaruh di atas, bagiannya ditaruh di bawah, menjadi pecahan 1/2. Tunjukkan begini ya. Nah, sekarang langsung kita buat langkah yang kelima. Tadi begini ya. Sekarang kita buat berikutnya. Dilipat lagi. Nah, ayo silakan kerjakan. Dipraktekkan itu. Dilipat yang sama ujungnya. Sudah? Kalau sudah dibuka lagi. Nah, ini akhirnya di situ tampak. Nah, yang belum di hasil lipatan ini belum digaris, kita beri garis putus-putus dulu. Sudah? Oke, kita tunjukkan begini. Sudah ya? Nah, yang tadi kita bagi menjadi 2. Sekarang sudah kita bagi menjadi berapa? Ya, sudah ya? Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini sudah kita bagi menjadi berapa bagian anak-anak? 4. Tadi 1/2, berarti sekarang menjadi berapa? 2/4. Nah, hasilnya kira-kira masih sama apa tidak dengan yang tadi? Masih sama. Berarti tadi yang diarsir hanya separuh bagian. Ya, tadi waktu pecahan 1/2, sekarang 2/4. Hasilnya yang tidak diarsir juga masih tetap sama. Nah, berarti dari pecahan 1/2 dengan pecahan 2/4 namanya pecahan senilai apa tidak? Senilai. Kira-kira sudah paham apa belum? Sudah. Nah, sudah diletakkan di sini. Nah, perlu kalian ingat ya, yang dinamakan bilangan pecahan A dan B bilangan bulat, bukan 0. 0 namanya bukan, tidak bisa disebut dengan pecahan ya, bilangan 0 ya. Yang atas itu contohnya A itu disebut pembilangan. Yang B disebut penyebut. Diingat-ingat selalu, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya apa? Penyebut. Jadi jangan lupa, yang namanya pembilang tadi yang diarsir ditaruh di sebelah atas, penyebutnya itu jumlah semua bagiannya ditaruh di bawah. Nah, sekarang saya bagikan lembar kerja yang pertama ya. Ini sebagai tugas kalian, coba dikerjakan yang ada
dan B. Nanti dikerjakan di lembaran sini ya. Silakan dikerjakan. Itu lembar kerja kalian yang pertama. Perintahnya tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Jadi yang A itu pecahan berapa, yang B pecahan berapa. Silakan dikerjakan. Sudah cukup ya? Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjawab nomor yang A. Oke, apa? Silakan dijawab apa? 6/9. Mengapa kamu bisa menjawab seperti itu? 6 diarsir 9 berbulan. Bagiannya betul. 6 yang diarsir atau diberi warna, bagiannya sejumlah 9. Jadi bangun itu disebut pecahan 6/9. Yang B, siapa yang mau jawab? Oke, Najwa. Jawabannya berapa, Najwa? 1/3. Mengapa kok kamu bisa menjawab seperti itu? 1 diarsir 3 berbulan. Iya, 1 yang diarsir, 3 bagiannya atau jumlah bagiannya. Nah, sekarang lembar kerja yang kedua, silakan dikerjakan 2 soal di layar itu ya. Yang pertama, tentukan 3 pecahan senilai dengan pecahan berikut. Nah, pecahan senilai yang A 1/2 itu bisa menjadi pecahan nilai berapa saja? Yang B 9/12, tentukan pecahan senilai. Kalau contohnya yang A ya, kalau 1/2, kalau yang atas kita bagi 2, yang bawah juga kita bagi 2. Jadi 1/2 itu kalau yang atas dibagi 2 menjadi 2, yang bawah 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi pecahan senilai dari 1/2 sama dengan 2/4. Setelah itu kita kalikan 3, tapi tetap dari pecahan yang 1/2. 1/2 kalau yang atas kita kali 3, yang bawah juga kita kali 3. Nah, jadi hasilnya menjadi 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Jadi setelah 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Sudah ada 3 pecahan senilai dari 1/2. Silakan dikerjakan yang B, C, dan D. Sudah selesai ya anak ya? Nah, coba sekarang siapa yang bisa menjawab nomor 1 yang B, 3 pecahan senilai dari 9/12. Siapa? Iya, si Paul, coba dijawab si Paul yang B. 9/12 sama dengan 18/24 sama dengan 27/34. Iya, nah coba sekarang saya tanya, mengapa kamu bisa menjawab seperti itu? Yang kedua dikalikan 2, yang ketiga dikalikan 3. Iya betul, yang kedua dikalikan 2, kalau yang atas dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Sedangkan yang ketiga, kalau yang atas dikalikan 3, yang bawah juga dikalikan 3. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab nomor 1 yang C? Fitri bisa menjawab? Ya, silakan dijawab Fitri yang C. 1/5 sama dengan 2/10. Ya. Dengan 35. Iya. Nah, itu masih sama dengan yang tadi. Mengapa kamu bisa menjawab seperti itu, Fitri? Yang pertama tadi dikalikan 1, yang kedua dikalikan berapa? 2. Lalu yang ketiga dikalikan berapa? 3. Masih sama ya dengan jawaban teman-teman yang lain ya. Nah, kita ingat lagi kalau kita menentukan 3 pecahan senilai, yang atas dengan yang bawah itu angkanya perkaliannya harus sama. Bila yang atas kita kalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Kalau yang atas kita kalikan 3, yang bawah juga dikalikan 3. Baik ya anak-anak ya, sekarang waktunya kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, evaluasi ini berkaitan dengan materi pecahan yang sudah kita pelajari ini tadi ya. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri atau individu ya. Jangan lupa diisi nama dan nomor serta nomor urut kalian masing-masing. Silakan dikerjakan di situ. Ada 10 soal berkaitan dengan materi pecahan hari
remedi, dan bila nilai kalian sudah di atas KKM, kalian mengerjakan soal pengayaan dengan nilai KKM untuk pembelajaran matematika ini adalah 70. Jadi seandainya nilai kalian ada yang di bawah 70, ya silakan nanti mengerjakan soal remedi yang sudah saya siapkan. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, apa sajakah yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa, Nak? Bacaan. Nah, sekarang saya tanya lagi, kegiatan apa saja yang berkaitan dengan bilangan pecahan hari ini tadi? Nah, pembagian kue terang bulan yang biasanya kita makan di rumah, makanya kita bagi yang rata dengan saudara. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian sudah paham? Sudah apa belum? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak. Ya. Nah, sekarang kita lihat di materi berikutnya ya. Untuk pembelajaran berikutnya itu adalah pecahan desimal. Makanya sebelum kita pelajari di sekolah, silakan dipelajari materi tentang pecahan desimal itu di rumah, silakan dibaca. Jadi kalau ada buku ya dibaca dengan baik. Itu ya anak-anak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Alfa. Jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran tentang selanjutnya ya. Alhamdulillah belajar hari ini sudah selesai.